Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prastio dari TRI 2A. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on tentang Cisco Packet Tracer yang 9.1.3. Jadi di sini kita masukkan dulu nama kita, Muhammad Aldi Prasetyo. Di sini kita isikan NPM 2478/2019. Oke, sudah. Langsung kita di sini langsung mengerjakan aja. Di sini yaitu di lab ini di Cisco Packet Trace 9.1.3 ini memperlihatkan bagaimana sebuah PDU itu bergerak di jaringan lokal dan melewati perangkat yang berbeda, yaitu host, switch, hub, router, dan access point. Nah, tujuan utamanya adalah memahami perbedaan MAC dan IP address. Nah, MAC itu pada layer 2 dan IP address itu pada layer 3. Kapan masing-masing itu digunakan dan kapan MAC itu berubah dan kapan IP itu tetap. Nah, itu bisa dicek pada simulator ini. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu kita diminta buka klik 172.16.31.5. Berarti yang komputer ini ya. Nah, buka ke command prompt. Command prompt kita melakukan ping terhadap 172.16.31.2. Ping 172.16.31.2. Oke, from reply from bisa. Oke, sudah bisa. Selanjutnya, nah kita diminta untuk membuka simulator mode-nya. Kita buka. Nah, di sini kita sudah buka ya. Kita ulangi ping tadi. Nah, di sini sudah ada datanya satu. Kita buka. Kita buka PDU. Nah, dalam PDU ini terdapat layer-layernya. Layer-layernya, outlier-nya, add device-nya, source-nya. Nah, outbound PDU ini kita terdapat detailnya, Ethernetnya, source IP-nya ini tadi kan 31, dia ngeping ke ini komputernya 723.1.5, ngeping ke 31.2, itu masuk dia destination MAC address. Nah, destination MAC address-nya nih sama 00 A7. Terus yang kedua 00D031.788. Nah, source IP-nya 31 ke 21. Add device-nya yaitu add device-nya 172.16.31.5. Oke. Oke, sama. Selanjutnya kita klik capture untuk melihat. Kita klik capture untuk melihat. Nah, sini datanya terkirim ke switch dari PC ini, datanya terkirim ke switch. Nah, itu kita sama kayak ngirim paket dari Polinela. Kita ngirim dari Polinela ke tosan kita. Sama aja kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ping kita coba ping ke 11. Ping ke kita coba ping ke
salah. Kita nggak pakai ini. Sekarang kita ping from 3.1. 31.3. Oke, desktop CMD kita ping coba. Ping 172.172.16.31.2. Nah, ini kita masuk masuk ya nih yang baru. Nah, ini sama, IP-nya sama, MAC-nya sama, ininya sama, ini sama. Eh, sekarang kita ke capture lagi. Kita kirim lagi. Apa? Kita kirim. Nah, dari switch ke hub, kita kirim ke switch ke hub. Oke, berhasil. Selanjutnya kita dari 3.5 kita ping ke 4. 1.4 kita ping. Nah, nih muncul dia atas sendiri nih. Nah, ini kan muncul dia nih, muncul videonya sama nih, backdash dari sini ke sini. Nah, ini sama. Oke, kita ping, kita jalanin. Cas mencar nih. Dari hub dia ngirim ke 172.16.31.2, ngirim ke 31.3, ngirim ke switch. Nah, jadi ngirimnya ke semua. Selanjutnya itu kita eh, yang sekarang kita lanjut ke part 2. Oke, kita buka yang sini. Kita buka CMD, kita ping ke 10.10.2. Oke. Ping 10 10 10.2. Nah, ini sudah. Lalu kita switch to HPDU. Oke, ini kan tadi kita cek itu 10. Ya benar ini tadi. Nah, IP-nya 131 part destination. Oke, benar. Down. Terus kita capture, kita jalanin. Tuh, kirim datanya, kirim. Oke, sudah. Oke, selanjutnya itu IP sumber. Oke, sudah semua. Switch destination benar. Ini benar, access point benar. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini eh, apa namanya? Switch 2 layar. Sudah, RP udah. Reflection atau passion. Nah, di sini ada pertanyaan.
Nah, biasanya kabel devices HP. Nah, yang pertama nih, biasanya kabel Twisted Pair Ethernet dan link itu nirkabel AP. Nah, itu ya biasanya. Yang kedua, tidak ada isi IP. Nah, medium hanya mengubah cara transmisi fisik, namun perangkat beda. Hub versus switch versus wireless itu mempengaruhi forwarding. Yang ketiga, hub itu tidak membuang isi, ia menyiarkan ulang semua sinyal. Informasi tidak diproses. Nah, itu dia menyiarkan ke semua sinyal. Yang keempat itu hub tidak memperlakukan MAC atau IP. Ia hanya meneruskan IP L1 itu IP tidak digunakan. Selanjutnya 4. Yang kelima, IP branding itu meneruskan atau enkapsulasi frame ke media nirkabel, kadang mengganti L2 header yang relevan. Yang keenam itu MAC itu biasanya bisa berubah saat itu tidak hilang. MAC address itu bisa berubah saat crossing router, IP tidak hilang kecuali ada NAT. Nah, yang ketujuh, hub sama dengan layer. Hub sama dengan layer 1, access point itu bridge atau layer 2 plus fungsi fisik L1. Nah, yang ke-8, read X itu berarti paket dibuang atau di reject. Itu miss atau TTL atau ada kesalahan. Hub tidak merepresentasikan paket yang ditolak ke perangkat lain. Nah, ke-9, destination MAC biasanya muncul dulu di PDU details. 10, karena format frame Ethernet menulis define sebelum SRC fine. Ke-11, ya, MAC address vendor atau OUI itu menghasilkan pola. Miss itu beberapa device punya prefix sama. Yang 12, switch tidak merepresentasikan paket yang ditolak. Switch itu forward berdasarkan MAC stable. Nah, yang 13 itu nah, penggantian MAC terjadi pada saat melewati router di antara dua jaringan berbeda. Ke-14, MAC 00DO itu 2BA itu kemungkinan besar gateway atau router interface pada contoh yang saya berikan. Selanjutnya, MAC lain itu sebagian adalah MAC host PC, sebagian interface router, sebagian interface switch atau AP. Cocokkan dengan hasil yang saya kirim, yang paket dikirim tadi. 16, nah, tidak, IP source atau disk tetap konsisten sepanjang perjalanan kecuali NAT. 17, ya, pada replay, ping search atau di search IP versi 4 akan tertukar. Replay datang dari disk ke SRC. 18, ya, pola subnet 172.16.31. Bla 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 itu untuk LAN lokal dan 10.10.10. Bla 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 itu untuk jaringan remote atau sebagai jaringan contoh. Nah, selanjutnya ke 19. Karena router itu butuh satu alat IP per jaringan atau port untuk membedakan routing antara subnet. Ke-20 terakhir, nah, jika IP versi 6 alamat lebih panjang, NDP itu menggantikan ARP, header berbeda, no ARP broadcast, dan auto configuration atau link lokal
Buhavir, dan lain-lain. Sekian, penjelasan praktek hands-on Cisco Packet Tracer 91.3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.